Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul azimul malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iyu ila daris salam khairul bashar wa afdalil khalqi wal anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a subulas salam. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'du. Ikhwatal iman, yahfadunallahu wa yahfadukum ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari terakhir dan di penghujung daripada bulan Ramadan ini kita kembali akan membahas satu biografi dari seorang ulama dari kitab Safahat min Sabril Ulama. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah seorang imam. Sebenar-benarnya imam. Imamnya ahlu sunnah wal jamaah. Imamnya ahlul hadis, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Seorang ulama yang sangat tegar pendiriannya dan begitu kuat kesabarannya. Bahkan ada ungkapan dari para ulama, laula Ahmad ibn Hanbal lasaran nasu kulluhum mu'tazilatan. Kalau bukan karena Allah hadirkan Imam Ahmad ibn Hanbal, niscaya manusia di zamannya hingga sekarang akan kebanyakan menjadi pengikutnya Mu'tazilah. Manusia-manusia yang mengedepankan akal dan logika ketimbang nakal yang mulia, Quran dan Sunnah. Seorang Al-Gojo yang biasa menyiksa Imam Ahmad sampai berkata, menggambarkan begitu kuat dan tegarnya Imam Ahmad serta sabarnya beliau. Laqad kuntu adribu Ahmad ibn Hanbal darban law kana hadha ad-darbu yatalaqqahu filun lamata min shiddatil alam. Aku biasa memukul beliau dengan pukulan yang amat sangat keras. Seandainya pukulanku ini diterima oleh seekor gajah pun pasti akan mati karena kesakitan. Allahu Akbar. Namun pun demikian, Imam Ahmad ibn Hanbal membuktikan keikhlasannya dengan apa? Dengan memaafkannya beliau terhadap orang-orang yang mendoliminya dan juga orang-orang yang menyiksanya. Nama beliau adalah Ahmad, ayahnya Muhammad, kakeknya adalah Hanbal, yang kemudian beliau lebih dikenal dengan Ahmad ibn Hanbal. Beliau lahir di tahun 164 Hijriah, ditinggal oleh ayahnya mati dalam keadaan ayahnya masih sangat muda belia, sekitar 30 tahunan. Setelah ayahnya pulang dari wajib militer yang diadakan pada saat itu, dan beliau termasuk min ajnad Maru, termasuk tentara-tentara dari Maru. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal di tahun yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian kita beralih kepada bagaimana beliau memulai menuntut ilmu. Dikatakan dalam kitab ini beliau memulai perjalanan menuntut ilmunya pada saat usia yang sangat belia, yaitu 15 tahun, tentu setelah menghafal Al-Quran. Di antara guru beliau adalah Hamad ibn Zaid, Ibrahim ibn Sa'ad, dan Sufyan ibn Uyainah selaku mufti daripada Makkah al-Mukarramah. Beliau tidak sempat mengambil ilmu daripada Al-Imam Malik ibn Anas karena tahun kelahirannya atau tahun di mana beliau memulai menuntut ilmu, tahun itu pula Al-Imam Malik ibn Anas meninggal dunia. Kemudian malamih asrihi, kondisi dan situasi zaman di mana beliau hidup. Pertama, mulainya banyak diterjemahkannya buku-buku filsafat. Na'udzubillah, buku-buku yang menyesatkan dari Yunani, dari Romania atau Roma, dan kemudian dari Persia dan juga dari India. 4 negara ini yang menjadi sumber filsafat. Dan dapat dukungan daripada para penguasa. Dan timbul atau muncul efek negatif daripada ilmu-ilmu filsafat yang diterjemahkan ini adalah pertama intisyarul bid'ah fi aqaidin nas, dan yang kedua fi ibadatihim.
tersebarnya, munculnya bid'ah dalam akidah manusia atau masyarakat pada saat itu, dan juga dalam masalah peribadahan mereka dengan sangat masif. Yang kedua, intasyaratir Rafidah wal Mu'tazilah. Efek daripada banyak diterjemahkannya buku filsafat, bermunculanlah paham-paham sesat di antara dedengkotnya adalah Ar-Rafidah, Syiah, dan juga Mu'tazilah. Ya, karena kita tahu filsafat itu sangat menuhankan akalnya. Wa da'mil wulad al-madhab al-i'tizali, dan adanya sokongan yang kuat dari para pemimpin khususnya untuk madhab i'tizal atau Mu'tazilah. Dan muncullah pendapat bahwa Quran itu makhluk, yang konsekuensinya adalah kalau Quran itu adalah makhluk, berarti ada bagian daripada zatnya Allah yang merupakan makhluk. Na'udzubillah. Dan makhluk itu berarti kan salah, bisa salah. Berarti Quran bisa salah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang ketiga, kondisi pada saat di zaman beliau hidup adalah at-tughyan al-maddi al-jami, di mana hedonisme, materialisme sangat begitu dominan, bukan hanya di istana-istana para penguasa, namun juga sampai ke rumah-rumah orang-orang atau rakyat jelata. Ibadah beliau. Al-Imam Al-Marrudi berkata, Imam Ahmad berkata kepadaku, tidaklah aku menulis satu buah hadis pun kecuali pasti telah aku amalkan. Contohnya ketika aku membaca hadis bahwa Nabi berbekam kemudian memberikan upah sang pembekam dengan 1 dinar yang bernama Abu Tayyibah, yaitu pembekamnya, aku pun kemudian berbekam dan aku beri pembekamku 1 dinar. Allahu Akbar. Kemudian Al-Marrudi juga berkata, aku menyaksikan Aba Abdillah, yaitu Imam Ahmad, berdiri mulai untuk berwirid di tengah malam, kemudian selesainya di waktu sahur. Dari pertengahan malam beliau berwirid, berzikir sampai menjelang sahur. Dan aku sungguh melihat beliau ruku antara maghrib hingga menjelang isya. Kemudian anaknya Abdullah juga mengatakan bahwa ayahku selalu memperbanyak doa dengan menyebutkan nama-nama orang yang didoakan kebaikan untuk mereka di masa sahur atau di waktu-waktu sahur. Dan sungguh beliau tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis dan juga Ayyamul Bid, 3 hari di setiap bulannya. Dan setelah beliau selesai daripada wajib militer juga atau pelatihan militer, beliau berpuasa sunnah hingga beliau meninggal. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibrahim Ibn Hani An-Naisaburi sampai mengungkapkan kekagumannya terhadap ibadah beliau, bahwasannya ijtihaduhu fil ibadah amrun ajaba, kesungguhan Imam Ahmad dalam beribadah itu sungguh di luar nalar, sungguh mengagumkan. Wa kuntu la aqwa, kata beliau, aku tidak sanggup ma'ahu alal ibadah, untuk beribadah seperti beliau. Luar biasa. Ibrahim Ibn Syammas bahkan mengatakan, sejak muda, gulamun wa huwa yuhyil lail, beliau biasa menghidupkan malam-malamnya untuk tahajud. Kemudian sini teman-teman pujian para ulama terhadap Al-Imam Ahmad. Yang pertama, Ibnu Aqil mengatakan, adalah hal yang sungguh mengherankan dari yang aku dengar dari orang-orang yang masih pemula dalam bidang ilmu syar'i dan orang-orang bodoh sebenarnya. Mereka berkata bahwasannya Imam Ahmad itu tidak paham fikih. Allahu Akbar. Lakinnahu muhaddits. Dia hanyalah seorang ahli hadis. Maka sungguh ini adalah fi ghayatil jahal, kebodohan, di puncak kebodohan pendapat ini. Li'anna lahu ikhtiyarat banaha 'alal ahadits. Tetapi yang sebenarnya kalau perlu kalian ketahui bahwa beliau itu memiliki ijtihad, hasil kesungguhan pemikiran beliau mengambil kesimpulan dari hadis-hadis yang bahkan tidak didapati dalam pendapat-pendapat para senior. Ini menurut Ibnu Aqil. Al-Imam Az-Zahabi bahkan berkata, demi Allah, Imam Ahmad telah sampai pada derajat Sa'ad ibn Lais dan juga Imam Malik ibn Anas, dan derajatnya Imam Syafi'i, juga Abu Yusuf muridnya daripada Abu Hanifah dalam bidang fikih, sedangkan dalam bidang zuhud dan wara beliau mencapai derajatnya fadl
dan Ibrahim ibn Adham, dan dalam masalah hafalan beliau sampai derajatnya Syu'bah ibn al-Hajjaj, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dan Ali ibn al-Madini. Tetapi orang-orang jahil